Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Puja Astuti. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 1221125. Saya membuat video ini untuk terkait tugas komprehensif nilai di bawah rata-rata 60. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dalam memilih konsentrasi perbankan, manajemen perbankan. Ada dua mata kuliah yang saya dalami, yaitu manajemen pemasaran bank dan analisis kredit. Yang pertama saya jelaskan yaitu manajemen pemasaran bank. Program pelayanan kepada nasabah merupakan upaya bank untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga nasabah nyaman melakukan transaksi dengan bank tersebut demi terciptanya nasabah yang loyal terhadap bank. Marketing and selling, strategi pemasarannya, konsep dasar pemasaran, menyusun rencana pemasaran, memahami segmentasi. Ada produk, unsur marketing, positioning, price, dan place. Ada tempat, ada harga, ada promosi, itu termasuk unsur-unsur dalam marketing pemasaran bank. Selanjutnya ada strategi digital marketing yang ada di sektor perbankan. Yang pertama, social media marketing, search engine optimization atau SEO. Selanjutnya ada email marketing, ada fokus pada seluler, ada influence marketing, content marketing. Manajemen resiko perbankan. Bank menyadari bahwa resiko akan berdampak pada kegiatan usaha bank dan bagi para pemangku kepentingan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik good governance secara serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan. Terus pihak bank yang internalnya ada pihak bank, direktur, karyawan tertinggi. Direktur termasuk karyawan tertinggi, ada karyawan yang bekerja. Eksternalnya ada pemegang saham, nilai saham, dividen. Terus selanjutnya resiko kredit. Resiko kredit adalah terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lawan atau counterparty dalam memenuhi kewajiban. Tujuan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Terus ada manajemen risiko perbankan. Dasar penerapan manajemen risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam nomor 4 POJK 3 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan. Risiko tidak bisa hilang tapi bisa dioptimalkan. Bank devisa, bank yang menyediakan dalam bentuk tabungan yang berfungsi mengirim dana ke luar negeri. Jadi itu perantara antara bank konvensional dengan dalam bentuk tabungan yang dikirim ke luar negeri. Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui 4 pilar yang terjadi dari yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu komisaris, penasihat direktur yang menasehati komisaris adalah yang menasehati direktur adalah komisaris. Selanjutnya ada direksi yaitu menjalankan operasional PJOK pada OJK. Yang kedua ada kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Yang ketiga
kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi atau manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh, yaitu semua itu adalah empat pilar manajemen risiko. Selanjutnya ada mata kuliah manajemen risiko lagi, yaitu bank. Bank adalah penghimpun atau menyalurkan dana dari masyarakat yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit yang berfungsi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Pendapatan pokok bank adalah bunga kontrit, bunga yang terpampang yang ada di lobi hari itu juga. Bentuk uang yang disalurkan yaitu uang data. First money, uang nyata atau tunai. Word in customer, nasabah baru yang belum punya rekening. Clearing dilakukan lintas bank. Jadi pengiriman yang dilakukan kepada luar negara. Tabungan sifatnya bisa diambil. Ketika sesuatu butuh, maka uang itu dapat diambil. Depo adalah uang jatuh tempo. Giro berbentuk cek. Giro adalah suatu uang yang berbentuk cek. Cross check adalah sistem biliet giro. Biliet giro hanya bisa cek atas tunjuk. Jika hilang bisa dipakai penemu. Jika cek atas tunjuk itu hilang, maka yang menemukan bisa mengambil uang tersebut. Larangan lain yaitu tidak boleh menerbitkan cek apabila tidak ada saldo. BI menjalankan kebijakan tunai maupun turunannya. OJK, kebijakan umum non tunai pengecek kesehatan uang. BUMN swasta atau asing. Mudharabah, bahagia hasil. Biasanya mudharabah ini digunakan pada bank syariah seperti BSI, Bank Jateng Syariah. Bank BPR itu dananya hutang dengan bank umum, bunganya lumayan tinggi. Jadi BPR itu bunganya tinggi. Yang selanjutnya ada manajemen pemasaran bank. Manajemen pemasaran bank, konsep yang dianggap sama. Ada pendahuluan dan pemasaran. Dua konsep yang dianggap sama, padahal maknanya jauh berbeda. Tujuan penjualan adalah menjual produk orientasi jangka pendek dan berawal dari konsep seperti saya jual apa yang bisa saya buat, seperti itu. Terus untuk tujuan pemasaran adalah memasarkan produk orientasi jangka panjang dan berawal dari konsep saya buat apa yang bisa saya jual. Jadi ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama ada penjualan, yaitu konsepnya saya jual apa yang bisa saya buat, seperti kerajinan atau barang-barang atau tas ya. Terus yang kedua ada pemasaran, saya buat apa yang bisa saya jual. Jadi permintaan dari masyarakat yang bisa dibuat lalu dikirim ke masyarakat. Selanjutnya ada mengenal neraca bank, ada aktiva dan pasiva. Aktiva, kewajiban memunculkan pendapat. Pasiva, kewajiban memunculkan biaya. Terus selanjutnya ada GWM, giro wajib minimum. Produk-produk yang dipasarkan. Produk-produk yang pertama ada produk penghimpunan dana berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, sebuah dasar. Ini adalah produk-produk bank, ada 4. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, produk jasa bank berupa transfer, clearing, inkaso, ban garansi, letter of credit, safe deposito bank, dan lain-lain. Yang ketiga ada penjualan surat berharga
seperti surat tanah atau rumah. Yang keempat, produk kredit kepada nasabah. Yaitu selanjutnya ada mengenal neraca bisnis bank atau RBB. RBB adalah dokumen yang ditulis dan berisikan ringkasan perencanaan aktivitas bank jangka pendek minimal 1 tahun dan menengah 5 tahun. Hal ini dilaksanakan agar rencana masa depan dapat terlaksanakan dengan baik. Demikian, itu adalah materi-materi yang saya dapatkan ketika saya memilih konsentrasi manajemen perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.